Halo semua, kembali lagi di channel Hindu Story Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan mengulas kisah Dewa Indra yang menjadi seorang Kasim karena berhubungan dengan seorang wanita. Yuk simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Nah, kisah ini akan admin ulas dalam sudut Ramayana. Nah, ketika Resi Wiswamitra, Rama dan juga Laksmana sehari menginap di kota Wisala. Nah, Resi Wiswamitra dan rombongannya pergi ke Mitila. Di dalam perjalanan, tidak jauh dari Mitila, mereka melihat sebuah asrama yang amat rindang. Anehnya, asrama tersebut tidak berpenghuni. Kemudian Rama bertanya kepada Wiswamitra, "Siapa pemilik asrama dengan pepohonan rindang ini? Dan mengapa asrama yang sedemikian rindang ini tidak berpenghuni?" Nah, Wiswamitra kemudian menjawab, "Asrama ini terkena kutukan. Dahulu kala di tempat ini, Resi Gautama hidup bersama istrinya, yaitu Ahalya. Di tempat yang damai dan suci ini, mereka melakukan laku tapa. Nah, suatu hari, Gautama pergi meninggalkan asrama. Dewa Indra yang terpikat pada pesona kecantikan Ahalya kemudian menyamar sebagai Gautama. Nah, ia mendesak Ahalya untuk melayaninya berhubungan suami istri. Tetapi sebetulnya Ahalya tidak tertipu dengan penyamaran Dewa Indra, tetapi karena bangga pada kecantikannya yang telah berhasil memikat salah satu penguasa kahyangan, ia menanggalkan akal sehat dan menyerah pada desakan sang dewa. Nah, ketika dosa itu telah terjadi, Ahalya tersadar pada kekejian dosanya dan sekaligus takut pada murka sang suami. Ia pun segera memperingatkan Dewa Indra tentang kekuatan spiritual suaminya dan memintanya segera pergi. Dengan perasaan yang campur aduk antara merasa bersalah dan juga panik, Dewa Indra langsung melarikan diri. Nah, malang baginya ketika lari keluar ia hampir bertabrakan dengan Resi Gautama yang baru saja kembali dari membersihkan diri. Waktu itu pakaian Gautama masihlah basah, jadi wajahnya memancarkan cahaya kesucian. Tatapan sang resi menumpahkan amarah dan juga kebencian yang meluap. Resi Gautama kemudian berkata, "Wahai kau binatang yang penuh nafsu birahi, kau butakan mata dan tulikan telinga hati pada kebaikan dan kebijakan. Semoga engkau kehilangan kejantananmu." Itulah kutukan Resi Gautama kepada Dewa Indra. Nah, seketika itu juga Dewa Indra menjadi Kasim dan kembali ke kahyangan dengan menanggung malu yang tak terperi. Kemudian Resi Gautama menoleh kepada sang istri yang telah berlaku serong tersebut. Kemudian Resi Gautama berkata, "Hidupmu akan bergantung pada belas kasih angin. Engkau akan tinggal di sini tanpa terlihat siapapun." Nah, setelah bertahun-tahun, putra Dasarata akan melewati tempat ini. Jika ia menginjakkan kaki di asrama ini, engkau akan terbebas dari kutukan. Sambutlah ia sebagai tamu dan engkau akan mendapatkan keluhuran budi dan beroleh kembali kecantikanmu. Begitulah kutukan Resi Gautama kepada sang istri. Nah, kemudian Resi Gautama tersebut meninggalkan asrama itu dan pergi ke pegunungan Himalaya. Di sana ia melakukan tapa brata yang berat. Kemudian Resi Wiswamitra berkata kepada Sri Rama, "Ayo masuk ke dalam asrama. Engkau akan membebaskan Ahalya dari kutukan dan menghidupkannya kembali seperti yang dijanjikan oleh Resi Gautama." Tepat ketika Rama mulai menginjakkan kaki di asrama, kutukan yang menimpa istri Resi Gautama itu lepas dan Ahalya telah berdiri menyambut mereka. Nah, kecantikannya pun pulih kembali seperti sedia kala. Setelah bertahun-tahun tertutup dedaunan dan rerumputan serta menepati janji, Ahalya akhirnya bebas dari kutukan. Nah, di hadapan Sri Rama, ia tampak bercahaya seperti bulan yang menyibak awan gemawan. Bak nyala api yang menyelinap di sela-sela asap, juga laksana matahari yang berkilauan di riak-riak air.
Kemudian Rama dan Lasmana itu bersujud menyentuh kaki istri Resi Gautama yang telah menjadi suci lagi berkat laku tapa berat. Ahalya menyambut kedua pangeran itu sesuai keramah tamahan yang diminta adat kebiasaan. Hujan bunga pun turun dari kahyangan ketika Ahalya menebarkan cahaya memukau seperti layaknya seorang dewi. Nah, kemudian tidak beberapa lama, Resi Gautama kembali ke asrama. Ia kembangkan tangan untuk menerima kembali istrinya yang telah menjalani laku pertobatan dan juga penyucian diri ke dalam hariba kasih dan sayang suami istri. Jadi teman-teman, demikianlah kisah Ahalya sebagai yang diceritakan dalam Walmiki. Kisah Ahalya dan Resi Gautama memiliki banyak versi dalam kitab-kitab Purana dan kisah populer. Namun kita tidak perlu terlalu merisaukan perbedaan yang ada. Nah, baiklah teman, jangan lupa subscribe, like, dan ingat juga nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.